Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah siang ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian rutin Selasa siang dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan kita masih membahas tentang masalah fikih Jumatan. InsyaAllah yang akan kita bahas adalah hadis berkaitan dengan sa'atul ijabah allati fi yaumil jum'ah, waktu mustajab yang ada di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memilih di antara makhluknya lebih unggul dibandingkan yang lain sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk, dan dari aneka makhluk itu ada yang punya kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Kita sebagai hamba wajib untuk menerimanya sebagaimana pilihan yang telah Allah tetapkan. Sehingga di sana ada tempat yang istimewa melebihi tempat yang lain, seperti kota suci Mekah, kota suci Madinah, kemudian kota suci Al-Quds, Baitul Maqdis. Allah jadikan tempat ini lebih istimewa dibandingkan yang lain. Ada juga waktu yang lebih istimewa dibandingkan waktu yang lain. Lailatul Qadar, 10 pertama bulan Dzulhijjah, termasuk juga bulan Ramadan, adalah waktu yang istimewa. Demikian pula hari Jumat, Allah jadikan sebagai hari yang istimewa. Ada manusia yang lebih istimewa dibandingkan manusia yang lain, seperti para nabi dan orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kita wajib untuk menerima ketetapan ini sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kan ada sebagian orang yang terkadang mempertanyakan, kenapa Allah memilih kota Mekah sebagai kota istimewa? Kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Kenapa Allah tunjuk orang Arab sebagai nabi yang terakhir, dan seterusnya? Maka pertanyaannya, kenapa dia mempertanyakan? Sementara itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia nggak terima, saya belum bisa menerima dengan 100%. Kenapa kok bahasa Arab yang dipilih sebagai bahasa Quran? Baik, lalu kita tanya, lalu menurut Anda bahasa yang tepat untuk bahasa Quran itu bahasa apa? Ya pokoknya jangan Arab. Lah terus bahasa apa? Ya sudahlah, pilih salah satu. Kalau begitu bahasa Jawa. Nanti orang Arab juga komentar, kenapa bahasa Jawa yang dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Orang yang bukan orang Jawa bisa jadi komentar yang sama. Maka komentar semacam ini jika berangkat dari protes terhadap ketetapan Allah, ini bisa bahaya. Karena tidak ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan, bisa jadi sampai pada tingkatan dia protes dengan keputusan Allah. Padahal Allah yang menciptakan dan Allah berhak untuk memilih di antara makhluknya, Allah jadikan lebih mulia dibandingkan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu memilih apa saja yang Dia kehendaki. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Nah, di antara waktu yang istimewa di hari Jumat adalah waktu yang dipilih oleh Allah. Allah jadikan waktu yang istimewa ini sebagai waktu yang mustajab. Lalu kapan waktu yang mustajab di hari Jumat? Kalau kita mendengar ini sebagai waktu yang mustajab, maka sudah selayaknya kita manfaatkan dengan maksimal. Sebab kesempatan untuk berdoa yang diijabai oleh Allah bagi para hambanya sifatnya terbatas.
Dan sementara sifat yang terbatas itu ada sebagian yang diberitahu, ada yang sebagian tidak diberitahu. Contoh, waktu yang mustajab adalah Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar malam yang istimewa. Coba di antara bapak-bapak yang kemarin sudah mengikuti kegiatan puasa Ramadan, Lailatul Qadar malam hari keberapa? Hari keberapa, Pak? Hah? 27. Bukannya 26. 29. Ada lagi versi yang lain. Kita nggak tahu. Mungkin kita bisa merasakan nampaknya, kayaknya ini kok Lailatul Qadar, tapi kan nggak bisa memastikan. Dan bisa jadi suasananya akan berbeda dengan yang lain. Di Indonesia malam ganjil, di Malaysia malam genap, karena kita selisih sehari. Di Malaysia ganjil, di Indonesia genap. Lalu ganjil versi siapa? Versi Indonesia atau versi Malaysia? Sehingga mereka yang iktikaf pilih waktu. Kemarin sempat ada obrolan antar sama pengusaha yang kumpul ya. Seseorang tanya sama temannya, nanti malam kamu iktikaf nggak? Nggak, genep. Iktikafnya pas ganjil saja. Lalu ganjil menurut yang mana? Menurut kamu atau menurut negara yang lain? Karena mereka menetapkan satu Ramadan berbeda. Malaysia, Brunei kapan? Sama dengan Indonesia ya. Malaysia, Singapura, Thailand selisih satu hari dengan Indonesia. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar waktu yang istimewa, waktu yang mustajab, tapi tidak diberitahu oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Dan di sana ada yang waktu yang mustajab, yang istimewa dan diberitahukan oleh Allah. Contohnya Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bagi jamaah haji yang sedang wukuf adalah kesempatan yang sangat mustajab untuk berdoa. Sampai sebagian ulama itu mengatakan, aku punya doa yang aku sembunyikan, aku simpan, dan baru akan aku ucapkan ketika hari Arafah. Sampai mereka sebagian di antara ulama itu punya rencana doa-doa tertentu yang tidak segera diminta kepada Allah, ditunggu untuk kesempatan bisa haji di Arafah, bisa wukuf di Arafah, baru dia sampaikan ketika wukuf di Arafah. Karena terkadang ada sebagian orang soleh yang doanya itu baru akan dibaca di waktu yang sangat istimewa. Termasuk Nabi kita SAW. Beliau pernah mengatakan bahwa likulli anbiya'in da'watun mustajabah. Semua para nabi itu punya satu kesempatan doa yang pasti diijabahi oleh Allah. Wa khabbatuhu liyaumil qiyamah li ummati. Sementara doa yang mustajab itu aku simpen, baru akan aku sampaikan besok di hari kiamat untuk keselamatan umatku. Sayangnya Rasulullah SAW kepada umat beliau SAW. Oleh karena itulah jamaah, kesempatan yang mustajab ketika Anda tahu jangan disia-siakan. Nah, sekarang di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Tepatnya kapan? Karena hari Jumat itu dimulai dari kapan? Dari kapan mulai hari Jumat? Dari maghrib malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu. Lalu dari rentang 24 jam ini, hari Jumat itu atau waktu yang mustajab di hari Jumat itu kapan? Nah, sekarang kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Di Bulughul Maram beliau menyebutkan ada 3 riwayat berkaitan dengan waktu yang mustajab di hari Jumat. Kita bacakan 3 riwayat tersebut. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala, beliau pernah bercerita tentang hari Jumat. Faqala, lalu beliau menyampaikan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah
wa asyara biyadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu ada satu waktu, ada satu sesi di mana apabila ada seorang hamba muslim yang sedang salat lalu dia berdoa kepada Allah, tepat di sesi itu, di waktu itu, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan kepadanya, Allah akan kabulkan doanya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Nabi SAW berisyarat dengan tangannya untuk menunjukkan sesi dan waktu itu sangat sebentar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim ada kalimat wa hiya sa'atun khafifatun, waktu itu sangat sebentar, waktunya cuma pendek. Ini hadis yang pertama. Dalam hadis yang pertama ini Rasulullah SAW tidak menjelaskan kapan waktunya, tapi beliau hanya menyebutkan sepanjang hari Jumat itu ada satu sesi yang mustajab, tapi beliau tidak jelaskan kapan. Nah, di riwayat yang lain ada beberapa catatan tentang itu. Yang pertama adalah riwayat dari Abu Burdah, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah nama aslinya Amir. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat yang terkenal, nama aslinya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Dari Abu Burdah yaitu Amir, anaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Dari ayahnya, berarti dari sahabat Abu Musa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Waktu yang mustajab itu adalah waktu antara imam duduk sampai selesai salat Jumatan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa rajjaha ad-Daruqutni, sementara menurut ad-Daruqutni annahu min qauli Abi Burdah, bahwa keterangan yang menyebutkan waktu yang mustajab itu antara duduknya khatib sampai selesai Jumatan adalah keterangan Abu Burdah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Wa Jabirin inda Abi Dawud wan Nasa'i, dan dalam riwayat dari Jabir yang disebutkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, annaha ma baina salatil asri ila ghurubi syamsi, waktu yang mustajab itu antara salat asar sampai maghrib. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Lalu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa qad ikhtulifa fiha ala aktsara min 40 qaulan amlaituha fi syarhil Bukhari. Dan ulama beda pendapat mengenai kapan waktu yang mustajab itu, ada lebih dari 40 pendapat, dan ini semuanya saya sebutkan dalam Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Lebih dari 40 pendapat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat di sini bagaimana pengaruh besar dari periwayatan yang ada yang disampaikan oleh para ulama sehingga menimbulkan perselisihan di kalangan mereka berkaitan dengan waktu yang mustajab di hari Jumat. Sebelumnya saya tanya, bagi Anda waktu yang mustajab ini istimewa atau tidak? Istimewa atau tidak? Atau biasa saja? Udah berkali-kali ketemu Mas, saya juga berdoa bolak-balik juga biasa saja. Kalau kita membuat suasana waktu ini istimewa atau tidak, kita bilang biasa saja, maka kita tidak akan pernah memanfaatkannya untuk serius berdoa. Dan mayoritas kaum muslimin seperti itu keadaannya. Sehingga kalau misalnya mereka diberitahu Jumat sore waktu yang mustajab, milih bal-balan, dolanan doro,
mainan burung daripada berdoa. Walaupun dia tahu itu waktu yang mustajab. Semangat orang untuk memanfaatkan itu dalam rangka berdoa kepada Allah sangat kurang. Makanya bisa jadi kenapa terkadang orang itu banyak putus asa ketika berdoa, karena dia lemah dalam berdoa. Lemah dalam berdoa itu gimana, Pak? Yang pertama, kalau berdoa tidak lama, cuma sebentar. Allahumma, 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 paling cuma 2 menit sudah capek. Sehingga kita lemah dalam berdoa ketika berdoa itu sebentar. Yang kedua, kita berdoa itu hanya sifatnya rutinitas. Yang kita baca kalimatnya, tapi maknanya tidak sampai terenungkan dalam hati. Sehingga minta apa, kadang nggak tahu artinya. Ya cuman minta seperti itu hari-harinya. Rabbi firli, Allahumma firli, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana. Tapi dia tidak begitu serius dalam meminta. Hanya teks Arab yang dia baca. Yang lebih parah lagi, mengaminkan doa orang lain sementara dia tidak tahu apa yang diminta oleh orang yang membacanya. Saya pernah sholat misalnya berjamaah di belakang imam yang selesai sholat selalu doa, kemudian diaminkan oleh jamaah. Cuman karena beliau itu terlalu cepat dan sampai hurufnya nyambung-nyambung, sampai saya nggak jelas orang ini minta apa. Akhirnya tidak saya aminkan. Nah, saya mengaminkan apa? Orangnya berdoa juga nggak jelas. Nyuwun sewu ya. Kalau bicara kayak orang berkumur, wong kemu, tahu kemu Pak? Seperti orang berkumur. Wah, suaranya nggak jelas kayak gini. Ya sudahlah, karena saya nggak tahu dia minta apa, saya tidak mengaminkan. Sebab amin itu artinya apa? Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Anda minta ya Allah kabulkanlah, tapi Anda nggak tahu. Lah, kamu minta apa? Nggak tahu. Cuman percaya saja sama Pak kaum yang berdoa. Ya keliru. Bagaimana mungkin doa akan diijabai sementara hatinya dalam kondisi lalai? Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, Innallaha la yastajibu du'a min qalbin lahin. Allah tidak mengijabai doa dari hati yang lalai. Faktor yang ketiga, kenapa kita disebut lemah dalam berdoa, tidak perhatian terhadap waktu-waktu yang mustajab tadi. Dia sudah tahu itu waktu yang mustajab, tapi nggak berdoa. Sekarang Anda bisa hitung berapa jumlah jamaah yang berdoa antara adzan dan iqamah. Padahal sering sekali kita mendengar hadis yang menyebutkan bahwa antara adzan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Sekarang di masyarakat kita, berapa banyak orang yang berdoa antara adzan dan iqamah? Langka, masih jarang. 1-2 bisa dihitung. Apalagi sunnah seperti ini baru disampaikan belakangan. Dulu orang nggak ngerti. Sehingga misalnya kita tahu antara adzan dan iqamah itu doa mustajab baru belakangan. Dulu saya tidak tahu. Maka dulu orang kalau masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid atau qobliyah sudah nunggu. Sehingga kalau misalnya imam nggak datang-datang atau nggak komat-komat, ya lantainya ditepuk-tepuk plek gitu. Ayo komat, ayo komat. Karena tidak ada kegiatan. Bagi dia merasa saya nganggur di sini, keendang komat, biar kita bisa segera sholat. Padahal itu waktu yang mustajab. Makanya kalau Anda menjumpai masjid antara adzan dan iqamah lama, itu anugerah. Berdoa baru 3 menit rasanya wis suwe gitu. Udah turun itu tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah saat beliau wukuf, beliau begitu selesai sholat asar zuhur di jamak, lalu beliau berdoa di atas tunggangan beliau, di atas onta, dari mulai habis zuhur sampai maghrib. Berapa lama kira-kira? Bisa sampai 5 jam. Dari mulai habis zuhur sampai maghrib.
berdoa terus. Sehingga kita dimotivasi untuk memperbanyak berdoa dan berdoa, kuat dalam berdoa. Kuat berdoa itu ketika dia meminta, dia bisa lama. Waktu mustajab serius, kalimatnya serius. Dia serius ketika berdoa. Berdoa terus dari mulai selesai duhur sampai maghrib. Makin sore makin serius dalam berdoa. Jamaah kita nggak sanggup yang seperti itu. Baru 5 menit rasanya kok lama sekali. Akhirnya istirahat. Baik. Makanya boleh dikata bahwa kenapa sering sekali orang berkomentar doaku tidak mustajab dan seterusnya. Mungkin faktornya adalah Anda tidak kuat dalam berdoa. Maka karena berdoanya cuman sebentar-sebentar, tidak kuat dalam berdoa, jadinya gimana? Doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan waktu mustajab yang tadi disebutkan dalam beberapa hadis, bahwa waktu yang mustajab itu ada khilaf di antara para ulama, dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa dalam hari Jumat ada 12 jam. Jadi dihitung dari mulai pagi. Yaumul Jum'ati sinta asyrata sa'atan. Ai innan nahara sintai asyrata sa'atan. Maksudnya adalah siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada satu waktu yang paling mustajab. Siapa yang berdoa ketika itu, maka dia tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita akan lihat terus dari beberapa riwayat tadi, yang sahih yang mana, yang benar yang mana. Wallahu Ta'ala alam. Dalam hal ini memang ada khilaf di antara para ulama, dan bahkan sudah terjadi sejak zaman para sahabat. Sehingga kalau kita diminta untuk menilai mana yang lebih kuat, coba saya bacakan keterangan berikut ini. Wa khalafa fi hadzal Imam an-Nawawi bina'an ala qaidatihi wa hiya anna ma wasalahu thiqat fa huwa muqaddam, wa tabi'u ala hadza asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz li'anna ziyadata min ats-thiqat tuqbal fa yuqaddamu qawlu man rafa'ahu ala man waqafahu. An-Nawawi rahimahullah punya kaidah yang berbeda dengan ini, yaitu bahwa apabila ulama thiqah telah menyambung sanadnya, fa huwa muqaddam, maka didahulukan. Dan ini yang diikuti oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Karena tambahan dari thiqah, tuqbal bisa diterima. Fayuqbalu qawlu man rafa'ahu ala man waqfahu, maka diterimalah ucapan orang yang mengatakan hadis itu marfu daripada hadis itu mauquf. Thumma inna hadza laisa mimman yadkhuluhu ar-ra'yu. Lebih dari itu, bahwa pembahasan masalah ini tidak bisa disisipkan pakai logika. Jadi waktu yang mustajab itu mana, kapan? Logika kita enggak nyambung, enggak nyanda. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Oleh karena itu, wallahu alam, yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa berkaitan dengan waktu yang mustajab itu sore di hari Jumat. Nah, sekarang misalnya para mahasiswa ditanya, sore di hari Jumat kegiatannya apa? Sore hari Jumat, ngaji. Sore hari Jumat ngaji. Apa kegiatan para mahasiswa sore di hari Jumat? Jajan. Ada yang lain, jalan-jalan. Ada yang lain, cuman tiduran. Masya Allah. Dia tahu bahwasanya itu waktu yang mustajab, sudah pernah dia dengar, tapi dia nggak maksimalkan itu. Subhanallah, sangat disayangkan. Bahaya beban besar, biaya besar yang dia keluarkan ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan dari hidupnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya di sini wallahu a'lam
Pendapat yang lebih mendekati adalah bahwa ketika Jumatan atau ketika hari Jumat, waktu yang mustajab adalah sore hari setelah asar. Dan ini berdasarkan kaidah umum bahwa dalam waktu yang istimewa, maka bagian akhir lebih afdal daripada bagian awal. Sebagai contoh, Ramadan, bagian akhir Ramadan lebih istimewa daripada bagian awal Ramadan. Kenapa? Karena bagian akhir ada Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Sehingga Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan di sisa waktu kami kepada para jamaah untuk menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang disampaikan? Silakan. Jamak karena hujan. Terus nggak jadi jamak. Ya, insya Allah sah. Karena bukan syarat harus dua-duanya dikerjakan. Sehingga nanti isyaknya dilakukan bareng dengan sholat isya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utama seperti yang dilakukan. Jadi setelah asar, antara asar dan maghrib itu menuju ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, dan setelah itu berdoa. Karena posisinya ketika menunggu sholat maghrib itu dalam posisi sholat seperti tadi yang riwayat yang pertama saja dilakukan. Sholat itu apa benar itu lebih lebih utama sholat. Ya, kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini lebih. Ya. Baik. Kalau beliau datang Jumatan pagi-pagi sekali tadi, atau beliau persiapan untuk doa, jadi tadi mulai jam berapa? Ba'da asar persis. Maka insya Allah hal yang baik. Karena waktu mustajab itu dimulai dari sejak setelah asar. Tapi puncaknya jam berapa? Wallahu a'lam. Gitu. Sehingga insya Allah hal yang utama kalau beliau datang lebih pagi atau ba'da asar, kemudian di masjid terus berdoa kepada Allah sampai maghrib. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.